Pada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih, Mas Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mabadu yang sama-sama kita hormati penulis buku Mas Awi. Ini partner sekaligus teman sama aktivis. Pokoknya teman. Awi luar biasa bukunya, selamat untuk bukunya. Ini merupakan perspektif peserta partai politik untuk melihat proses pemilu kemarin yang sama-sama kita hormati Prof. Siti Zuhro, Mbak Wiwi yang selalu mencerahkan kita dengan gagasan-gagasannya, guru kita semua. Terima kasih tadi presentasinya luar biasa. Bicara yang lain Mas Ilham Saputra dari perspektif KPU. Nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan terkait perspektif Bawaslu atas apa yang sudah dicatatkan oleh Mas Awi. Kemudian Mas Irfan Pulungan. Nah dulu kalau urusan dari utusan P3 ini, karena kita kan harus menjaga jarak sama dengan partai. Ada yang ketika mengurusi 01, 02 itu sama, Mas Irfan Pulungan ini biasanya dari 01 ke kita. Kemudian kalau dari partainya itu kalau nggak Mas Udi ada Mbak Dini dan seterusnya lah banyak. Mas Awi nggak pernah Mas Awi. Mas Awi bekerja di dapil loh kayaknya. Luar biasa Mas Awi, selamat ya bukunya dan luar biasanya lagi suaranya Mas Awi ini 10 besar kan, nomor 8 kalau nggak salah ya. Di dapil yang luar biasa, dapil yang sangat merepotkan. Dapil Madura. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama dari sisi buku, saya kira baik Bawaslu, KPU dan kita semua patut berterima kasih kepada penulis karena sebagian jejak-jejak kita dalam pelaksanaan pemilu yang tidak mungkin tanpa peserta seperti masalah ini P3 itu dituliskan dengan sangat baik dengan bahasa yang lugas, simpel. Kenapa saya berkesimpulan begitu? Pertama, karena di sini dikutip beberapa sikap dari kelembagaan kita masing-masing. Misalnya soal yang disampaikan tadi Silon, Sipol dan seterusnya itu dikomentari. Tapi kalau kita lihat runtutan dari babnya, pertama Mas Awi membahas sangat idealis dari sisi pemilu serentak, faktor-faktor yang plus dan minusnya, kutil efek ada apa enggak yang kemudian dijelaskan oleh Mbak Wiwi dengan sangat baik. Kemudian tahapan pemilu, kemudian proses kampanye, dan ternyata menurut Mas Awi memang kampanye ini banyak mengkapitalisasi sesuatu yang nggak penting, hoax, berita bohong dan seterusnya. Kemudian polarisasi pendukung dan juga pencoblosan. Kerumitan sistem pemilu serentak ini sedikit banyak tergambar dalam awalan dari buku yang ditulis oleh Mas Awi. Nah, saya tentu berterima kasih. Itu juga kenapa saya mendaftar Bawaslu. Kenapa? Karena kewenangan undang-undang yang diberikan ke Bawaslu itu luar biasa. Kalau nggak ada kewenangan, ya ngapain kita ngawasi pemilu ini? Dan saya kira Bawaslu ini periode sekarang ya punya kewenangan yang luar biasa yang menggodok aturan atau undang-undang diantaranya itu yang Mas Awi. Jadi kalau kita lihat lompatan kelembagaan, saat inilah Bawaslu punya kewenangan yang luar biasa dan sebagian kita terkaget-kaget ketika kewenangan itu dipakai bersamaan. Seperti yang disampaikan Mas Ilham, mengawasi, bisa mengadili, mencegah, semuanya bisa dilakukan oleh Bawaslu. Apa yang dicontohkan Mas Ilham di Malaysia, itu semua ada kontribusi kita kan. Saya ingat jam 3 rekomendasi kita untuk mengganti caleg yang terpilih itu. Ya urusan ada pihak yang tidak senang karena kemudian calegnya berganti. Nah itu resiko dari pertarungan politik seperti itu. Sebagaimana juga teman Mas Awi yang di Dapil Madura itu kan. Jadi setiap detailnya ini menarik menurut saya buku ini.
Tapi untuk menunjukkan bahwa saya sudah baca, ada beberapa hal yang salah. Contoh misalnya di halaman 154. Saya tidak mengatakan ini salah dari sisi penulisnya, tetapi mengutip media yang media itu salah memberitakan. Misalnya, saat itu Bawaslu langsung merespon dengan mengirim salah satu anggota Frit Edward Siregar ke Kuala Lumpur. Seingat saya dan saya menjadi bagian dari proses ini, karena yang melakukan klarifikasi saya bersama Mas Arief waktu itu, yang berangkat dari kita itu Bu Dewi sama Pak Bagja, bukan Pak Frit. Nah, karena ini masih hangat dalam aktor-aktor, dalam ingatan aktor pemilu, nah ini menurut saya data yang harus diluruskan. Saya bukan poinnya itu, saya ingin menunjukkan ke Mas Awi, saya sudah baca buku ini gitu. Halaman 154. Dan itu luar biasa keberanian teman-teman kita di sana. Saya paham kesulitan Pak Ilham seperti yang disampaikan. Kita mau melakukan apa yang disebut di Malaysia ya, kita mau melakukan semacam pemeriksaan forensik itu tidak bisa. Tapi yang mengatakan bahwa itu diduga bukan barangnya KPU. Itu pengawas kan awalnya. Dan ketika mereka ke Jakarta, saya bilang kamu copot itu tag name. Namanya itu ada kan Panwaslu Kuala Lumpur gitu kan. Saya takut ada apa-apa, saya suruh copot saja dan jangan jalan sendirian kan. Gitu. Situasi-situasi yang menegangkan. Beberapa champion kasus menurut saya ada yang pernah kita berikan dari sisi praktek baik. Tadi Mas Ilham mengakui bahwa bisa jadi praktek itu selama ini ada, tapi kewenangan Bawaslu tidak pernah yang selama ini. Jadi kalau bagi kami sebagai warga ya, bukan sebagai Bawaslu begitu, kewenangan lembaga seperti Bawaslu yang seperti ini itu sudah sangat luar biasa. Kalau tidak berubah sama sekali pun itu sudah bagus. Kalau dikurangi atau ditambah ya terserah pembuat undang-undang. Tapi pada intinya lompatan ini itu kan sebenarnya sebagiannya menjawab kegundahan publik. Buat apa kita ada pengawas kan begitu. Bahwa kemudian kewenangan itu mengagetkan banyak orang, itulah butuhnya percepatan pendidikan informasi yang kita sampaikan ke publik dengan apa yang punya oleh Bawaslu. Contoh misalnya, kita paham sengketa hasil itu di MK, ini menanggapi Pak Ilham juga dari perspektif Bawaslu-nya, kasus di Kalimantan Barat itu kan begini. Putusan MK itu kira-kira mengevaluasi perolehan suara yang kalau itu dijumlahkan situngnya itu masih merah kira-kira begitu. Nah itu kemudian pasca putusan MK ketika dieksekusi misalnya begini. Calon A dan B nanti Pak Ilham bisa koreksi jika salah. Kalau total suara itu 1000, kalau satunya 700, harusnya kan sisa 300. Baru kemudian tidak merah. Nah yang terjadi kemarin satunya dikoreksi, satunya tidak dirubah. Jadi nggak sinkron, nggak jadi 1000. Katakanlah jadinya 600 sama 500 jadi 1100. Analoginya begitu. Nah begitu kasus ini kemudian kan pasca putusan MK dieksekusi sama KPU. Nah saat eksekusi dilakukan, teknis administrasi pengeksekusian itu yang dianggap salah. Ini sama dengan kewenangan apa yang kita sebut pelanggaran administrasi di kita. Banyak kasusnya. Misalnya PKS di satu kabupaten selisihnya 3 suara. Setelah dicek di bawah C1-nya, banyak kasus kejadian di sidang itu yang mengatakan kami kelelahan Pak. Ini murni kesalahan input misalnya begitu. Jadi tidak semua kasus yang melibatkan jajarannya Pak Ilham itu mereka defensif, enggak juga. Banyak juga yang kemudian mengakui bahwa faktor kelelahan ini menjadi faktor yang kami salah tulis. Begitu salah tulis, maka pijakannya adalah kepada C1 Plano yang periode ini kita dokumentasikan. Jadi C1 Plano itu hanya menjadi basis untuk melihat apakah basis suara di TPS di awal itu benar apa tidak. Karena setelah direkap dari C1 Plano ke formulir, kadang-kadang di situ keselip. Kalau di dapilnya Pak Awi malah lebih aneh-aneh lagi itu biasanya. C1-nya banyak versinya. Tapi itu kan tantangan kita semua bahwa memang situasi di lapangan ini beda-beda. Nah,
Kemudian saya mau mengomentari dari sisi begini, kita ini kan menjadi percontohan banyak negara menurut saya ya dari sisi penyelenggaraan pemilu. Meskipun apa yang kita sebut dengan pemilu paling kompleks itu juga ada di kita. Tapi kita juga mesti percaya diri bahwa kelembagaan penyelenggara ini yang modelnya kayak kita hanya ada di Indonesia. Dan itu semacam konsensus kita. Saya nggak tahu bagaimana desain. Kalau bocoran-bocoran yang dianggap tidak resmi kelihatannya tidak banyak berubah, kecuali sistem. Tentu perkembangan terakhir akan menjadi pijakan yang luar biasa, seperti kasusnya Bu Evi, bisa jadi mengingatkan semua pihak untuk mengatur bagaimana dan siapa yang akan pas dalam posisi-posisi strategi seperti itu. Nah, terakhir saya mau bilang begini, pemilu ini kan tanpa diawasi harusnya juga dilakukan dengan baik. Kita punya trauma Orde Baru sebenarnya, sehingga kenapa Bawaslunya dikuatkan seperti ini. Dulu pengawas menjadi semacam legitimator. Dulu kita punya pengalaman kenapa di Indonesia tentara, TNI, Polri tidak boleh milih, tapi di Nepal sana tentara polisi bawa senjata, tapi dia bisa milih. Ini faktor kesejarahan yang membedakan Indonesia dengan di luar Indonesia. Di luar negeri sana bisa jadi tentara itu boleh milih, kita nggak boleh. Karena konsensus kita untuk mengatur hak pilih itu nanti kalau mereka pensiun atau mundur. Artinya apa? Ini bisa berubah, tergantung pembuat undang-undang. Nah, cara pikir untuk berdikari, yakin dengan pengaturan diri sendiri, senyampang itu baik. Artinya begini, sesuatu yang tidak ada di luar negeri, itulah di barat, itu belum tentu jelek kalau ada di Indonesia. Artinya kita balik sekarang, bagaimana orang luar itu belajar pemilu dari kita. Uang partisipasi tinggi. Bahwa masih ada praktek-praktek ya. Nah, terkait praktek-praktek yang kurang baik ya, politik uang dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, penanganan pelanggaran di kita punya dua jalur misalnya. Satu temuan, kedua itu laporan masyarakat. Kalau temuan itu ditemukan oleh jajaran organik kita. Nah, menariknya, jumlah temuan secara total itu jauh lebih tinggi ketimbang laporan. Laporan itu hanya berkontribusi 10%. Artinya kalau kita bersepakat pengawasan diberikan ke masyarakat, maka dorongan pendidikan pemilih, penguatan masyarakat harus juga lebih kencang. Harus lebih tinggi agar mereka tidak pasif. Kenapa? Karena tanpa pengawas pun, tanpa Bawaslu pun, penyelenggara kan juga harus berbuat yang terbaik, bukan juga semena-mena. Saya kebetulan sekarang menjadi ex officio DKPP ya. Banyak juga kejadian yang kemudian tidak lanjut di DKPP, di MK. Itu diperiksa detail persoalan di bawahnya, memang masalah. Nah, tinggal bagaimana kita bersepakat. Apakah pengaturannya kemudian pasca rekap semua tidak ada kasus yang dibuka? Nah, kita atur nanti. Atau apakah rentang waktu penutupan masalah itu nggak ada akhirnya? Tentu semuanya punya konsekuensi. Tentu semuanya punya catatan. Tetapi maksud saya, sebagai penyelenggara sama dengan Pak Ilham, tentu kita lebih banyak menjalankan mandat apa yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan. Itu pertama. Kedua, perspektif peserta seperti Mas Ali, ini penting. Sesuatu yang bisa jadi tidak dibayangkan, tidak dialami oleh masyarakat sipil. Pak Alwan nanti bisa memberikan perspektifnya. Sesuatu yang nggak pernah dibayangkan oleh akademisi, oleh penyelenggara sekalipun. Karena begini, bisa jadi bacaan kita sama soal aturan, soal PKPU, soal Perbawaslu, tapi cara pandangnya beda. Bisa jadi kalau kami melihat, oh maka potensi orang bisa kena pasal ini tuh begini, begini, begini. Mas Ali bisa sebaliknya. Oh, kalau yang diatur ini, kita harus bisa melampaui bagaimana ini nggak kena ini kan begitu namanya peserta, bukan begitu Mas Ali. Jadi perspektifnya itu bukunya sama, untuk mencapai kemenangannya bisa berbeda-beda, tidak hanya antar aktor tapi juga antar pihak kita. Tapi kita sebagai penyelenggara tentu punya tugas untuk menjaga hubungan baik dengan semuanya. Saya selalu mengistilahkan begini,
hubungan kita ke semua peserta harus sama. Kalau jaraknya 1 kilo, semuanya 1 kilo. Kalau jaraknya 1 meter, semuanya 1 meter. Nah, kira-kira itu. Karena kebetulan di Bawaslu yang biasa berkomunikasi dengan partai politik, itu di bagian yang kita urusi. Jadi, alhamdulillah punya pengalaman berjejaring, bertemu, berdiskusi dengan banyak aktor, termasuk dengan Mas Awi. Sekali lagi selamat Mas Awi atas buku yang luar biasa ini. Saya mohon maaf habis ini pamit karena ada hal yang harus dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya teman-teman dari P3 Mas Awi khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.